Tes. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung ini istimewa. Kenapa disebut agung? Padahal tidak ada mujizat, tidak ada kelebatan malaikat. Yang ada adalah keringat, yang ada adalah cucuran darah, yang ada adalah jantung yang hancur karena dipermalukan dan disiksa. Kalau ibu bapak di tempat ini saat ini usia 70 tahun, 50 tahun, ini bukan karena kebetulan. Tahun lalu murid saya 35 tahun kena serangan jantung, meninggal. Padahal sebelumnya sudah pelayanan dan istrinya sedang mengandung. Seorang mantan murid saya, anaknya 16 tahun, kena kanker. Harus meninggal karena kanker yang menggerogoti tubuhnya. Sebab itu bicara tentang Jumat Agung, bicara tentang peringatan kematian Tuhan. Saudara kalau masih hidup ini karena kemurahan Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara masih diberi nafas yang segar. 1-2 menit saya minta saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapak yang di surga, saat ini ada ratusan juta orang, bahkan mungkin miliar, sedang beribadah di seluruh dunia, menyembah di kaki Yesus Tuhan. Kiranya Engkau terima ibadah pujian kami yang tidak sempurna itu. Juga ketika kami ibadah di tempat ini, kami bersyukur, karena gereja ini letaknya strategis sekali, di mana dapat terlihat dengan mudah dan kami memiliki izin. Terima kasih semua aktivis yang mendoakan. Terima kasih semua aktivis yang membiayai. Juga terima kasih para gembala sidang hamba Tuhan yang bersatu padu mati-matian supaya gereja ini berdiri. Bapak, saat ini kami akan mendengar sabdamu. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Jumat Agung. Mari kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal 12. Kita baca ayat 46 saja. Keluaran 12 ayat 46, saya minta sebelah kanan saya yang membaca. Sebelah kanan, balkon pun sebelah kanan. 1, 2, 3. Belum ketemu, Keluaran 12, 46. Bapak Ibu sebelah kanan saya yang membaca di bawah maupun balkon ya. 1, 2, 3. Nah, Ibu Bapak tolong dicatat 1 tulang pun tidak boleh dipatahkan. Kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 19 ayat 33. Saya minta sebelah kiri saya yang membacakan. 19:33 sebelah kiri saya yang membacakan sudah ketemu. Kalau sudah ketemu silakan dibaca. 1, 2, 3. Melihat Yesus telah mati, mereka serdadu Romawi tidak mematahkan kakinya. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya minta beberapa hal. Pertama yaitu tolong tidak WA-an, tidak
Facebookan karena ini ibadah, sebab itu perlu konsentrasi. Kedua, sedapat mungkin jangan meninggalkan ruangan supaya tidak mengganggu sekitar. Tapi kalau yang memang ada kesulitan dengan buang air kecil, silakan, tidak apa-apa juga. Ibu Bapak, ketika saya dalam perjalanan dari kota saya ke sini, saya melihat harga emas. Harga emas sekarang sekitar 1,8 juta per gram. Pertanyaan saya, tahun depan kira-kira harga emas berapa? 5 tahun lagi harga emas berapa? Saya yakin sehandal-handalnya kita tidak bisa memprediksi harga emas 5 tahun ke depan. Saya ingat berapa puluh tahun lampau harga emas cuma 25.000, lalu naik jadi 200.000. Orang sudah pikir wah ini sudah top 400.000. Orang pikir wah ini sudah tidak bisa naik lagi. Lalu 1 juta, wah ini sudah teratas, tidak mungkin lagi. Faktanya sekarang 1,8 dalam bentangan beberapa tahun. Ibu Bapak, prediksi emas 5 tahun kita tidak bisa. Yang menarik tentang Alkitab, Alkitab ini menurut data yang dapat dipercaya ada 18 ramalan tentang Yesus. Kelahirannya diarak-arak di Yerusalem, ditolak, dikhianati. Yesaya 53, Mazmur 22. Termasuk Keluaran 12 tadi. Ini meramalkan tentang Yesus. Yang menarik, Yesus diramalkan nanti seperti anak domba Paskah, yaitu apa? Tulangnya tidak ada yang patah. Ibu Bapak harus tahu, ketika seorang disalib, itu biasanya supaya cepat mati, tulangnya dipatahkan supaya tidak bisa napas dan segera meninggal. Yang menarik, Yesus dalam waktu 6 jam sudah meninggal. Sehingga ketika akan dipatahkan tulangnya, oh enggak perlu. Soalnya sudah mati. Bagaimana dapat tahu kalau sudah mati? Maka ditombak lambungnya. Keluarlah air dan darah. Ini fakta, ini sejarah, ini data. Sebab itu Ibu Bapak, Yesus adalah nubuatan, ramalan tentang anak domba Paskah. Kalau kita lihat peristiwa Musa, Musa itu banyak mujizat. Mujizat ke-10 yaitu apa? Semua anak sulung orang Mesir mati. Supaya anak sulung orang Israel tidak mati, disembelihlah anak domba. Setelah disembelih, ditaruh di pintu. Supaya kalau malaikat pencabut nyawa melihat, dia lewati. Oh ini miliknya orang Israel. Jadi anak domba ini menggantikan anak sulung. Dan ini adalah simbol seperti Yohanes. Yesus adalah anak domba Paskah. Di mana menyelamatkan anak sulung dan Yesus menyelamatkan seluruh dunia. Ibu Bapak, bicara tentang penyalipan. Seperti lagu tadi, bicara tentang penyalipan ada 4 unsur. Pertama, orang yang disalib itu menderita. Ada kesakitan terus-menerus. Saya punya alergi, kadangkala kambuh, alergi kulit. Kalau lagi sakit, tidak enak sekali. Demikian pula ketika seorang disalibkan, dia bukan alergi, tapi betul-betul tubuhnya kesakitan. Kedua, penyalipan itu punya makna apa? Supaya matinya itu tidak sekaligus. Ibu Bapak ingat abad 1, bagi orang Romawi, cara mematikan seseorang beberapa cara.
Salah satu cara yaitu apa? Kepalanya dipenggal. Cara yang lain apa? Disuruh minum racun. Tapi cara yang paling mengerikan yaitu apa? Disalib. Disalib ini orang supaya mati perlahan-lahan 2-3 hari. Mereka melonglong, kesakitan luar biasa. Dan ketiga, mereka menjadi tontonan publik, dipermalukan. Saudara ingat Yesus disuruh memanggul salah satu bagian kayunya. Supaya apa? Dikarak, diperlihatkan, dicemooh. Zaman sekarang kalau orang dibunuh, baik itu kursi listrik maupun disuntik di tempat tertutup. Tidak boleh kelihatan orang supaya tidak dipermalukan. Tapi di zaman Yesus tidak. Beda sekali. Justru diarak 1-2 kilo. Supaya orang tahu inilah penjahat besar. Dan yang keempat, terhina. Ibu bapak, tadi muksi kita mendoakan salah satu dosa kita adalah kesombongan. Kenapa suami istri sering tengkar? Kenapa gereja kacau? Salah satu sebab karena tersinggung. Salah satu sebab karena harga diri kita yang rapuh, maka kita dendam. Jadi salib ini berarti penderitaan terus-menerus, kematian yang berlarut-larut, penonton publik, dan penghinaan total. Orang datang ke gereja biasanya acu tak acu. Mereka ingin dihibur, mereka ingin diberkati. Tidak salah. Tapi mereka lupa bahwa datang ke gereja itu untuk menyenangkan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Saudara lihat apa yang dilakukan Yesus untuk kita. Malam di Taman Getsemani, pertama dia tidak tidur malam. Ibu bapak yang tahu tidak tidur malam, apa artinya? Perasaan tidak enak, fisik lemah. Dia bergumul begitu rupa sampai dari pipa kapiler darahnya itu keluar seperti butir-butir keringat. Menurut ilmu jiwa, itu Yesus saking susahnya, maka sampai keluar darah meskipun tidak banyak. Karena apa? Kulitnya sensitif sekali. Karena trauma dan ketakutan yang besar. Nah, ketika dia di hadapan Pilatus, Herodes, imam-imam, dia disidang secara silang. 6 kali dalam waktu beberapa jam. Secara teori dia lelah. Mungkin saja Yesus tidak diberi makan. Setelah itu ketika dia didera, punggungnya ini dibuka. Dan cemeti orang Romawi dari kepingan metal yang tajam dan tulang-tulang. Jadi begitu dipukul punggungnya, tercabik sedikit kulitnya. Mulai mengelupas sedikit-sedikit, dipukul. Dan orang Romawi, tentara itu tukang untuk menghajar habis-habisan sangat kuat. Saudara, kalau jujur, Yesus ini kalau setelah dipukul, didera itu, harusnya masuk ruang ICU. Diobati secara langsung. Atau minimal diberi betadin. Tapi yang menarik tidak. Diludahi, dicaci maki, ditampar. Dan yang menarik lagi, dimahkotai duri. Menurut penelitian, mahkota duri itu durinya kira-kira 7 cm.
sengaja dironcengkan. Itu seperti jarum yang masuk di kepala kita, sangat menyakitkan. Diludahi, ditampar. Bukan itu saja saudara. Ketika dia di atas kayu salib, sebelum di kayu salib itu dia diterlentangkan begini. Habis gitu dinaikkan, dimasukkan lubang, cep. Aduh, sakit sekali. Kemungkinan sendi-sendinya bisa terlepas. Lalu punggungnya yang terbuka, sangat terluka, kena kayu yang kasar. Saya yakin ini halus. Tapi kayu yang dibuat untuk menggantung Yesus adalah kayu yang kasar. Jadi sudah berdarah, kena kayu yang kasar, saudara bayangkan penderitaannya. Sebab itu orang berkata, setiap hembusan Yesus berat sekali. Karena apa? Tergantung. Ditambah lagi lengannya ditusuk dengan paku 10-12 cm. Kakinya ditusuk dengan paku. Itu penderitaan fisik. Sebab itu seorang pendeta berkata, Yesus diperlakukan seperti binatang. Bahkan lebih buruk dari binatang. Yesaya 53, dia sangat-sangat dilukai. Tapi bukan itu saja Ibu Bapak. Yesus juga dipermalukan. Kalau engkau anak Allah, ayo turun. Apa buktinya kamu hebat? Ayo turun. Pelajaran apa saudara? Kalau saya pagi ini khotbah, dari sana ada 2 orang, dari sana ada 2 orang, ngelempari saya telur. Kemungkinan besar saya tidak mau khotbah lagi di tempat ini. Keterlaluan, masa orang dilempar sama telur? Andai kata khotbah saya buruk, ya jangan dilempar telur loh. Yang menarik dengan Yesus saudara, Dia pencipta alam semesta, dicemooh, diludahi, ditampar, masih diejek. Kamu anak Allah, ayo turun. Kalau kamu turun, hebat. Saudara, bagaimana perasaan Yesus? Disinilah kita belajar pertama. Yesus itu sangat-sangat rendah hati. Karakter dia lebih hebat dari mujizatnya. Dia sangat rendah hati, itulah yang paling menonjol pada dirinya. Kerendahan hati Yesus tidak dibuat-buat. Dia mengetahui pencipta dan Tuhan alam semesta. Tapi dia menjadi pelayan dan mencuci kaki murid-muridnya. Yesus membiarkan punggungnya disesat, mukanya diludahi, kepalanya dimahkotai duri, tangan kakinya dipaku. Inilah berita Jumat Agung. Allah kita Allah yang rendah hati, Allah kita Allah yang betul-betul tidak menyatakan diri sebagai Superman, Spiderman, tapi menyatakan sebagai hamba yang melayani. Pernahkah saudara berpikir, kenapa jarang atau bahkan tidak ada pendeta yang bisa membangkitkan orang dari mati? Misalnya ada seorang pendeta bisa membangkitkan orang dari kematian. 4 orang saja sudah mati seperti Lazarus 4 hari. Dia doakan hidup. Saya yakin pendeta itu akan terkenal. Jadwalnya akan sangat padat
Kenapa? Diundang di sana sini, pembuat mujizat. Mengapa Tuhan tidak melakukan begitu? Apakah Tuhan tidak bisa membuat mujizat seperti itu? Bisa. Tapi strateginya Tuhan bukan begitu. Strateginya Tuhan yaitu apa? Kasih dan kerendahan hati. Pernahkah ibu bapak mendengar ada suami istri bertengkar dan mau bercerai? Kenapa? Oh, suaminya tidak bisa bikin mujizat. Istrinya tidak bisa bahasa roh. Tidak. Kenapa bertengkar? Kenapa mau bercerai? Karena sakit hati. Karena tersinggung. Karena kata-kata yang tidak sopan. Karena kurang bijaksana. Sebab itu saudara, strategi Tuhan untuk masalah keluarga, untuk masalah gereja, yaitu apa? Gen B. Yesus mengatasi dosa dunia, disalibkan, dipermalukan, dilukai dengan satu sikap rendah hati. Tahun lalu saya buka bersama puasa di satu tempat di Surabaya ini. Saya waktu SMA di Surabaya ini. Kami ada 5 kelas, IPA-nya 3, IPS-nya 1, sama satu lagi sosbud, sosial budaya. Cuma kami tidak bisa kumpul banyak, cuma 30 orang. Nah ketika kami buka bersama, ya memang kami Kristen dan Katolik, untuk menghormati teman yang non-Kristen. Yang menarik di antara kami yang datang itu ada 2 orang yang cukup mampu secara materi. Bisnisnya kelas dan bukan soal pinjam bank, tapi memang betul-betul kaya. Yang satu itu datang putri, saya diberitahu teman saya, oh dia bawa tas 300 juta. Di rumahnya ada tas lagi 1 M katanya dia. Saya ini seorang penginjil dan seorang guru, saya juga seorang pengamat. Saya ingin tahu bagaimana dia menghadapi teman-teman lamanya itu. Dia perempuan jadi saling mencium dengan teman-temannya. Saya lihat cara dia mencium cukup fair, cukup adil, tidak pilih kasih. Yang kedua, teman saya ini juga laki, yang laki ini juga kaya, bisnisnya kelas, bukan puluhan M lagi, kelas, dan bukan hutang bank. Orang kaya itu kan harus dilihat, hutang banknya berapa, asetnya berapa, untungnya berapa, betul enggak? Yang ini termasuk ya kelas sungguhlah. Apa yang dia lakukan? Ketika kami makan bersama, dia hampiri teman lama yang tidak mampu. Dan dia ajak bicara sampai lama. Karena kami teman SMA, jadi saya tahu karakter mereka. Saudara, seorang yang kaya, bukan kaya karena hutang, kaya karena memang kemampuannya dia. Tapi dia bisa bersikap yang baik dan 1 tahun lebih sudah berselang. Saya seorang penginjil masih terkesan dengan sikapnya. Sebab itu saya usul, Jumat Agung tidak akan berguna kalau saudara sombong. Menyombongkan harta, menyombongkan ras, menyombongkan ilmu, meskipun mungkin saudara sangat pandai. Karena apa? Yesus ini karakternya sangat-sangat rendah hati. Dan itulah Jumat Agung. Yang kedua, di Jumat Agung ketika Yesus menggenapi nubuatan Nabi Musa, menggenapi nubuatan Yesaya, menggenapi nubuatan Mika. Yang kedua, satu kata yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu apa saudara?
di atas kayu salib, kata-katanya yang ketiga dia berkata, "Ibu, ini anakmu, anak ini ibumu." Seorang komentator Alkitab berkata begini, Yesus ini hebat ya. Kalau dia mengampuni dosa di kayu salib, itu tugasnya sebagai juru selamat. Kalau dia membawa orang berdosa ke Firdaus, itu juga tugasnya. Tetapi di tengah-tengah kesekaratannya, dia masih memikirkan mamanya. Andai kata Yesus tidak memikirkan mamanya, tidak apa-apa. Wong namanya sangat menderita. Setiap hembusan napas, dia sangat tertekan dan kesakitan luar biasa. Kalau dia melupakan mamanya, bisa dimaklumi. Komentator Alkitab ini berkata, Yesus memikirkan kesepian mamanya. Pelajaran untuk kita apa? Pada Jumat Agung ini, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik. Kekristenan yang sejati dimulai di dalam rumah. Ibu Teresa berkata, pada waktu menerima hadiah Nobel, dia ditanyai oleh seseorang, "Ibu Teresa, apa yang saya lakukan untuk merubah dunia?" Katanya Ibu Teresa apa? Pulanglah, kasihlah keluargamu, robalah dirimu dan keluargamu, nanti engkau akan merubah dunia. Ibu Bapak, berita tentang Jumat Agung, berita tentang kekristenan, yaitu siapa kita di rumah, tidak lebih dan tidak kurang. Siapa kita secara emosional di rumah, tidak lebih dan tidak kurang. Terakhir, menurut saya yang terpenting, berita Jumat Agung yaitu apa? Di atas kayu salib, Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani, lama sabatani." Saudara tahu teriakan itu? Teriakan itu mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita tahu tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Martin Luther setelah merenungkan nats itu, dia gebrak meja. Siapa yang bisa paham tentang Allah meninggalkan Allah? Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Ibu Bapak, pada Jumat Agung ini, kalau saudara diberi hadiah seseorang 100 juta, bagaimana perasaan saudara? Oh Pak Lim, kalau 100 juta saya punya, 1 M. 1 M saya masih punya, 10 M. Saudara anggap itu hadiah besar. Tapi pernahkah saudara berpikir, hadiah terbesar itu bukan materi. Mungkin pernah saya memberi ilustrasi di tempat ini pada waktu Natal. Jikalau ada anak 5 tahun, anak satu-satunya, diberi pilihan oleh papa mamanya, papanya konglomerat. Di sebelah kiri ada saham bank terbesar. Sebelah kiri ada catatan emas 1 ton. Di sebelah kiri ada 1 kaleng berlian. Di sebelah kanan ada Ciki dan Silver Queen. Anak 5 tahun pilih mana? Pilih mana kira-kira? Ciki, betul ya. Saudara kalau disuruh milih, pilih mana? Tidak jerawatan, langsing, rumahnya tidak banjir, tidak kena demam berdarah, dan sebelah kirinya hidup yang kekal.
Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ibu bapak, jangan pernah remehkan. Ada surga, ada neraka. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita main terus ke mall. Kita menikmati hidup. Tapi di balik kubur itu ada sesuatu. Seorang astronot ateis ketika mengelilingi ruang angkasa, dia berkata, setelah saya keliling, tidak ada Tuhan. Mana ada Tuhan? Seorang dengan bijaksana berkata, kamu tahu mau ada Tuhan sebetulnya gampang. Buka baju astronotmu, loncat kamu dari pesawat. Saudara tahu ada Tuhan atau tidak. Puluhan tahun yang lampau, komunisme sangat kuat. Tapi saudara tahu sekarang Rusia, saudara tahu sekarang di negara lain, kekristenan, agama-agama juga berkembang. Dalam sanubari manusia ada kerinduan akan Tuhan, ada kekekalan. Sebab itu Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Anak domba Paskah melepaskan dari kematian di Mesir. Anak domba Allah menanggung dosa saudara di atas kayu salib supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Tahun 1912 kapal Titanic tenggelam. Yang naik orang kaya. Di tempat tertentu ada meja perjudian. Ketika kapal itu mau tenggelam, ada seorang bangsawan cepat-cepat lari ke kamarnya. Dia lewat di tempat perjudian, uang berserakan. Dia tinggalkan uang itu. Dia pergi ke kamarnya dan hanya mengambil 2 butir jeruk, saudara. Sebelumnya 2 buah jeruk itu tidak berarti. Tapi ketika kapal akan tenggelam, uang tidak berguna. Dan yang berguna adalah makanan untuk menyelamatkan jiwanya. Saudara, saya tidak menakut-nakuti. Yang namanya maut itu sekejap bisa menjemput saudara. Saya ingat ketika gempa bumi yang baru-baru ini terjadi, saya lagi di dokter di Surabaya ini, mau ditetesi mata saya untuk periksa. Susternya berkata, loh kok goyang ya? Mau ditetesi kedua, loh goyang lagi, dia keluar. Dokternya keluar, saya juga keluar. Artinya apa? Yang namanya gempa bumi. Sewaktu-waktu terjadi. Sebab itu Ibu Bapak, berita Jumat Agung yaitu berita Yesus sebagai anak domba Allah menanggung dosa saudara dan saya. Dibuktikan 3 hari lagi dia bangkit secara fisik. Sebab itu undanglah dia untuk masuk di batin saudara. Pelajaran Jumat Agung ada 3. Yang pertama, jangan sombong. Orang sombong itu bodoh. Di atas langit masih ada langit. Orang sombong akan memisahkan orang dengan yang lain. Orang sombong akan ditentang oleh Tuhan. Yesus sebagai raja di atas segala raja tidak jadi Superman, tidak jadi Spiderman. Dia menjadi hamba yang menderita dan yang melayani. Yang kedua, Yesus di atas kayu salib masih memikirkan mamanya. Di tengah kesekaratannya, dia tidak egois. Masih memikirkan keluarganya. Ketiga, yang terakhir terpenting. Yesus mati di atas kayu salib. Seperti dombanya Musa.
untuk menyelamatkan orang dari kematian. Dosa sejak Adam sampai nanti hari Yesus datang kedua kali, semuanya ditanggung oleh Dia. Karena Dia apa? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bukan semi Allah, semi manusia. Bukan pura-pura jadi manusia, bukan Allah yang diangkat jadi Allah, tidak. Tapi Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu, Bapak, bagaimana sikap saudara terhadap orang tua saudara? Bagaimana sikap saudara terhadap anak saudara? Siapakah saudara di rumah? Apakah betul saudara meneladani Yesus yang mencintai ibunya, yang mencintai anggota keluarga yang lain? Yang kedua, apakah saudara sudah mengundang Tuhan Yesus masuk di hati? Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Izinkan Roh Kudus bicara di hati saudara dan responilah firman Tuhan. Saya beri kesempatan kepada ibu bapak yang mungkin pertama kali mau mengundang Tuhan Yesus, izinkan dia masuk. Katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Silakan engkau masuk di batin saya. Juga untuk ibu bapak yang mungkin pernah melukai orang tua, melukai istri atau anak, ini saat yang baik untuk minta ampun. Dan nanti ketika pulang, kita minta maaf kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami memahami betapa lebar dan panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Tolong kami memahami bahwa kekekalan itu terpenting. Uang penting Tuhan. Tidak ada uang, tidak ada pulsa. Tidak ada uang, tidak ada pembayaran untuk listrik. Tapi uang akan berhenti ketika kami meninggal. Kehidupan di balik kubur itulah kehidupan yang sejati. Sebab itu tolong kami ya Tuhan agar memprioritaskan kekekalan. Untuk ibu bapak yang pertama kali mengundang Tuhan Yesus masuk di hatinya, kiranya Tuhan terima mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan.